Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya, Muhammad Nur Hasansyah, atau biasa dipanggil Anca. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bagaimana tips-tips untuk menarik investor, khususnya menggunakan teknik pitch presentasi. Tentu saja, topik ini merupakan bagian dari mata kuliah kewirausahaan yang saya ampu di program studi gizi, program sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Mari kita simak videonya. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu tentu saja masih mampu menjelaskan bagaimana sih konsep dari pitch deck itu sendiri, kemudian bagaimana komponen-komponen, apa saja komponen-komponen pitch deck, dan tentu saja teman-teman atau mahasiswa mampu menyusun pitch deck-nya. Ataupun outline-nya 3 sesuai dengan tujuan tadi, konsep pitch deck, komponen pitch deck, dan menyusun pitch deck. Apa sih itu pitch deck ya? Tentu saja ini mungkin ada yang masih asing atau masih kurang familiar tentang pitch deck. Ada juga yang sudah familiar gitu. Kalau teman-teman sering mengikuti perlombaan mencari investor ataupun startup competition, pasti selalu diakhiri dengan membuat pitch ya. Ada berbagai macam pitch ya, teman-teman bisa lihat pitch deck, ada contohnya, bisa di googling juga contoh pitch deck ya. Tapi apa sih itu pitch deck? Pitch deck itu sendiri merupakan model presentasi ya yang digunakan untuk menarik investor ataupun stakeholder. Nah, presentasi ini tentunya harus semenarik mungkin ya, semenarik mungkin sehingga bisa membuat para investor memberikan bantuannya. Nah, pitch deck ini dilakukan dengan ringkas, singkat ya, tidak panjang, yang mungkin kurang lebih 5-10 menit ya, bahkan biasanya dimaksimumkan 15 menit, tapi tergantung dari kesediaan atau waktu yang diberikan oleh investornya. Nah, biasanya pitch deck itu terdiri dari 12 slide ya maksimum. Ya, ada juga yang kadang 15 slide, tapi idealnya 12 slide, 10 lah, 10 sampai 12 itu ideal. Nah, apa saja komponen yang ada di pitch deck ini? Kalau kita mengacu pada 12 slide, itu bisa di slide pertama ada cover, sampul, kemudian ada problem, kemudian ada solusi, kemudian produk atau jasa, kemudian ada model bisnisnya, target pasar, analisis kompetitor, kelayakan usaha, milestone, dan tim. Jadi kurang lebih ada 12 ya komponen. Dan ini teman-teman harus buat masing-masing, buat semenarik mungkin ya. Bagaimana membuat presentasi yang menarik, itulah kunci dari pitch deck ini. Di cover itu memperkenalkan produk kita sebisa mungkin. Ada pernyataan singkat tentang produk, tagline atau visi kedepannya itu di cover. Jadi harapannya audiens itu dengan melihat cover itu, dia itu sudah paham produk kita apa gitu ya. Jadi jangan sampai kita kasih penasaran ya gitu kan. Jadi sebisa mungkin itu dia sudah paham betul produk kita apa, dan tentu saja penasarannya nanti, oh produknya sudah tahu apa, dia akan makin penasaran, oh kira-kira seperti apa ya produknya. Jadi di cover itu kita cuma punya waktu sepersekian detik ya. Jadi sebisa mungkin cover kita menarik sehingga nanti orang dapat poin-poin yang perlu kita sampaikan di cover. Kemudian di slide berikutnya itu adalah problem, masalah. Ini ceritakan permasalahan yang ingin diselesaikan. Ya, biasanya ini terdapat pada masyarakat ataupun juga klien ataupun juga customer. Kemudian berikan spesifikasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ya, kalau punya sumber-sumbernya harus jelas, misalnya risk asdas dan lain-lain. Kemudian untuk menyampaikan masalah, kita bisa bikin 2 sudut pandang. Ya, didasarkan pada perspektif kita atau perspektif orang lain. Ya, jadi
Di masalah ini bisa teman-teman menggalinya dari misalnya customernya ataupun dari klien, ya bisa. Jadi itu sudut pandang. Bisa juga dari sudut pandang kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya itu solusi. Setelah ada masalah, kita solusi. Solusi itu baiknya kita lihat dari masalahnya ada di mana, di input, proses, ataupun output, outcome, atau impact. Ya, kalau berbicara mengenai stunting, tentu saja itu berkaitan dengan outcome dan impact gitu ya. Jadi kita bisa melihat apa sih solusinya, kita mau masuk di input, atau solusinya di proses, ataupun di output. Nah, bebas. Nah, tapi dalam menyusun solusi ini, sebisa mungkin menggunakan indikator SMART ya, specific, measurable, attainable, realistic, dan timely. Jadi teman-teman bisa cari di googling apa itu SMART. Contohnya sudah banyak sekali. Saya tidak menjelaskan secara detail di sini. Intinya solusi teman-teman ini biasanya ada di, kalau kita berbicara SBMC itu ada di misi sosialnya yang kemarin teman-teman sudah buat. Kemudian selanjutnya produk. Nah, produk, jelaskan produk atau jasa Anda, sebutkan kelebihannya, kemudian apakah produk ini menyelesaikan masalah yang ingin kita selesaikan, atau bagaimana produk itu memberikan jawaban terhadap kebutuhan pasar. Nah, kalau kita berbicara SBMC kan sudah ada ya produknya ya, ya mulai dari apa namanya key activities, key resources dan lain-lain itu semua sudah ada di situ. Apa yang akan kita buat. Jadi itulah gunanya kita menyusun SBMC sehingga memudahkan kita menyusun pitch deck ini. Nah, selanjutnya setelah produk itu bisnis model. Ya, jelaskan secara umum seperti apa bisnis Anda bekerja. Apakah ada inovasi atau kebaruan ya pada bisnis ini? Kemudian tunjukkan jika ada upaya atau pelibatan perbaikan sosial dalam menjelaskan bisnis, misalnya pemberdayaan, ya kemudian perbaikan lingkungan dan sebagainya. Nah, intinya bisnis model ini teman-teman bisa buat seperti mapping ya, seperti bagan. Jadi misalnya customer, produsen, penjual, pembeli, kemudian posisi pemberdayaannya ada di mana, itu bisa dibuat dalam satu bagan yang jelas gitu. Jadi nanti tinggal menjelaskan seperti apa. Misalnya ada bisnis model yang sebagai bridging ya, sebagai penjembatan saja gitu. Tidak menjual tapi dia seperti makelar ya, seperti marketplace ya, itu kan makelar sebenarnya. Jadi silakan dirancang sedemikian rupa bisnis modelnya. Kemudian target pasar. Target pasar di sini jelas ya, segmennya apa, kemudian kenapa ada segmen ini, berikan alasan. Kemudian seberapa besar pasar dari produk Anda dan berapa target pasarnya yang bisa diraih itu dituliskan. Jadi misalnya segmennya adalah pegawai kantoran, berapa sih targetnya? Misalnya 100 per bulan gitu. Itu kan bagaimana teman-teman membuat perhitungan masing-masing. Dan yang tidak kalah penting, ini bagaimana cara mengkomunikasikan produk ke pelanggannya. Kalau di SBMC kan sudah jelas ya segmentasinya. Ya mulai dari channel, kemudian engagement, itu sudah ada semuanya. Jadi itulah kaitan dari SBMC tadi dengan pitch deck ini. Jadi teman-teman tinggal pindahkan dan bikin narasi atau penjelasan yang baik. Kemudian kompetitor. Nah, ini biasanya disepelekan, tapi hal yang sangat penting ya. Jadi kompetitor kita ada dua jenis, kompetitor langsung dan tidak langsung. Nah, kemudian jelaskan bagaimana Anda bisa memenangkan kompetisi dari kompetitor tersebut. Ya, tentu saja di sini perlu unique selling point. Jadi ada value ya. Kalau di SBMC itu ada namanya produk proposition-nya. Proposition-nya apa sih yang membuat produk kita lebih bagus atau lebih unggul dibanding kompetitor yang lain. Jadi kita lihat kelemahan-kelemahan yang lain, bisa dibuat checklist ya. Jadi kita bikin poin-poinnya, apa variabel-variabel yang menjadi indikator, terus kita checklist mana yang ada di tempat lain, mana yang tidak dipunya tempat lain, dan mana yang kita miliki. Biasanya bisa dibuat seperti itu.
Kemudian ini yang kemarin kita diskusikan kelayakan usaha ya, mulai dari arus kas, kemudian payback-nya, terus return of investment-nya. Ini teman-teman sudah buat, jadi tinggal menyampaikan ya, ditampilkan di sini, bisa tabelnya dipindahkan ataupun terserah, yang jelas payback period terus return of investment-nya jelas ya. Kalau payback period kan berapa lama sih suatu investasi akan kembali ya. Kemudian return of investment itu rasio pengembalian investasinya. Misalnya kita investasi 100 juta, maka kembali investasinya 900 juta. Makanya itu 900% ya. Jadi dalam waktu berapa tahun gitu, seperti itu. Ini jelas ya. Kemudian milestone. Ya, milestone ini penting untuk diketahui karena investor biasanya ingin melihat apakah ini bisnis berkelanjutan atau dia bisnisnya jangka pendek. Ya, bisnis yang berkelanjutan bisa dilihat dari milestone-nya. Ya, jadi bagaimana Anda memastikan bisnisnya atau program yang sudah ada itu bisa terus berjalan, kemudian apa strategi-strateginya, rencana pengembangan produk jangka panjangnya itu juga dituliskan, bagaimana pencapaian pendapatan dan pencapaian dampak sosialnya itu dituliskan. Kemudian untuk mengukur pendapatan itu bisa dengan keuangan, ya, pendekatan keuangan, berapa rupiah kah, atau berapa apa namanya, dalam berapa tahun berapa yang bisa dihasilkan sehingga itu bisa ada potensi keberlanjutan. Kemudian capaian program juga bisa menggunakan sistem monitoring evaluasi, teori of change, mulai dari tadi input, proses, output, outcome, itu juga bisa dilihat dari situ milestone-nya. Kemudian yang terakhir, perkenalkan seluruh anggota tim. Ya, berikan deskripsi dan highlight, misalnya timnya Anca, CEO, dia punya keahlian apa, misalnya nutrisionis dan sebagainya, pengalamannya ya seperti short biografi lah, short CV. Ya, jadi inilah poin-poin yang ada dalam pitch deck dan teman-teman bisa susun. Nah, nanti teman-teman semua silakan membuat pitch deck-nya masing-masing, ya, satu orang satu, posisikan diri Anda sebagai CEO, kemudian silakan rekrut tim yang Anda perlukan, silakan disusun sesuai dengan kebutuhan bisnis sosial yang ingin Anda buat. Dan referensi kegiatan dari presentasi saya itu dari presentasi Semeton ya, Social Entrepreneur Model Innovation tahun 2020. Terima kasih atas telah menyaksikan video ini. Ya, jangan lupa like dan subscribe dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.